Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Bujatnyana dengan nomor NIM 217041201 dari program S1 Manajemen, kelas 4D. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi dari mata kuliah Perilaku Etika dan Bisnis dari bab 1 sampai bab 7. Baik, yang bab pertama ada etika dan bisnis. Dalam etika dan bisnis ada yang dinamakan moralitas. Apa itu moralitas? Moralitas adalah pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah, atau baik dan jahat. Moralitas dibagi beberapa bagian. Baik, yang pertama ada hakikat, standar, dan moral. Persoalan yang kita anggap akan merugikan secara serius atau benar-benar menguntungkan manusia. Yang kedua, didasarkan pada penalaran yang bukan otoritas. Yang ketiga, melampaui kepentingan diri. Yang keempat, didasarkan pada pertimbangan yang tidak memihak. Yang kelima, pelanggaran terhadap standar moral diasosiasikan dengan perasaan bersalah dan malu dan dengan kosakata moral tertentu. Yang selanjutnya itu ada etika. Secara umum, etika diartikan ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat. Etika adalah standar moral yang bertujuan untuk melihat sejauh apakah standar moral yang diberikan atau penilaian moral yang berdasarkan standar itu sendiri. Etika bisnis secara khusus diartikan studi yang dikhususkan atau yang berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana ditetapkan di dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Materi yang selanjutnya, perkembangan moral dan penalaran moral. Perkembangan moral bahwa moralitas berkembang mulai dari anak-anak, diserap melalui keluarga, gereja, lingkungan, masyarakat, televisi, dan lain-lain yang diperoleh sejak kecil, dan terjadi beberapa perubahan terhadap standar moral ketika dewasa yang disebabkan karena perkembangan fisik, emosi, dan maupun kognitif. Baik, yang selanjutnya di bab 2, prinsip-prinsip etis dalam bisnis. Yang pertama itu ada utilitarianisme. Utilitarianisme merupakan semua pandangan yang menyatakan bahwa tindakan dan kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan keuntungan dan biaya dibebankan pada masyarakat. Utilitarianisme tradisional. Prinsip utilitarian menurut Jeremy Bentham tahun 1748 sampai 1832. Suatu tindakan dianggap benar dari sudut pandang etis jika jumlah total utilitas yang dihasilkan dan tindakan tersebut lebih besar dari jumlah utilitas yang sosial yang dihasilkan oleh tindakan lain yang dapat dilakukan. Baik, yang selanjutnya ada masalah hak dan keadilan. Teori rule utilitarian memiliki dua prinsip, yaitu yang pertama itu suatu tindakan dianggap benar dan dari sudut pandang etis jika dan hanya jika tindakan tersebut dinyatakan dalam peraturan moral yang benar. Yang kedua, sebuah peraturan moral dikatakan benar jika jumlah utilitas total yang dihasilkannya, jika semua orang yang mengikuti peraturan tersebut lebih besar dari jumlah utilitas total yang diperoleh, jika semua orang yang mengikuti peraturan moral alternatif lainnya. Yang selanjutnya itu ada keadilan dan kesamaan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan keadilan dan kewajiban. Yang pertama, keadilan distributif berkaitan dengan distribusi yang adil atas keuntungan dan beban masyarakat. Yang kedua, keadilan retributif mengacu pada pemberlakuan hukuman yang adil pada pihak-pihak yang melakukan kesalahan. Yang ketiga, keadilan kompensasi berkaitan dengan cara yang adil dalam memberikan kompensasi pada seorang atas kerugian yang mereka alami akibat perubahan orang lain. Baik, yang selanjutnya ada bab 3, itu ada sistem bisnis. Yang pertama itu ada ideologi. Ideologi adalah sebuah sistem keyakinan normatif yang dimiliki para anggota kelompok sosial tertentu, sedangkan ideologi bisnis adalah sistem keyakinan normatif atas masalah-masalah di dalam bisnis, khususnya yang diyakini oleh kelompok-kelompok bisnis tertentu, misalnya para manajer. Ideologi bisnis ini punya arti penting. Ideologi bisnis, seseorang kerap kali menentukan keputusan bisnis yang dibuatnya. Melalui keputusan ini, ideologi memengaruhi perilakunya.
Bagian yang selanjutnya ada utilitas pasar bebas. Utilitas menurut Adam Smith, sang bapak ekonomi modern, adalah pencetus argumen utilitarian pasar bebas. Menurut Smith, saat individu dibiarkan bebas mencari kepentingannya sendiri di pasar bebas, mereka akan diarahkan menuju kesejahteraan publik oleh sebuah tangan tak terlihat. Smith juga mengatakan bahwa sistem pasar kompetitif mengalokasikan sumber daya secara efisien di antara berbagai industri dalam sebuah masyarakat. Adam Smith mengasumsikan bahwa suatu masyarakat yang memiliki sistem pasar bebas berarti juga memiliki sistem properti pribadi. Yang selanjutnya itu fungsi pemerintah. Fungsi pemerintah sesungguhnya seperti dalam sejarah menurut Marx adalah untuk melindungi kepentingan kelas penguasa. Menurut Marx, semua masyarakat dapat dianalisis dalam kaitannya dengan dua komponen utamanya, substruktur ekonomi dan superstruktur sosial. Baik, yang selanjutnya ada bab 4, etika dan pasar. Yang pertama itu ada persaingan sempurna. Karakteristik pasar bebas. Adapun beberapa bagian karakteristik pasar bebas dan persaingan pasar sempurna. Yang pertama, jumlah pembeli dan penjual relatif banyak. Yang kedua, semua pembeli dan penjual bebas masuk dalam atau meninggalkan pasar. Yang ketiga, setiap pembeli dan penjual mengetahui sepenuhnya apa yang dilakukan oleh pembeli dan penjualnya. Yang keempat, barang-barang yang dijual di pasar sangat mirip satu sama lain. Yang kelima, biaya dan keuntungan memproduksi sepenuhnya ditanggung pihak-pihak yang membeli dan menjual barang-barang tersebut, bukan oleh pihak lain. Yang keenam, semua pembeli dan penjual adalah pemaksimal utilitas. Yang ketujuh, tidak ada pihak luar yang mengatur harga, kuantitas, atau kualitas dari barang-barang yang diperjualbelikan dalam pasar. Materi selanjutnya ada keseimbangan dalam pasar kompetitif sempurna. Kurva permintaan dalam sebuah garis yang menunjukkan jumlah paling besar yang bersedia dibayar konsumen untuk sebuah unit produk pasar saat membeli dalam jumlah berbeda. Untuk produk tersebut, kurva persediaan menunjukkan seberapa besar biaya yang dibebankan produsen untuk menutup biaya produksi atas barang dalam jumlah tertentu. Yang selanjutnya, etika dalam pasar kompetitif sempurna. Pasar dikatakan mampu mencapai 3 nilai moral utama. Yang pertama ada mendorong pembeli dan penjual mempertukarkan barang dalam cara yang adil. Yang kedua, memaksimalkan utilitas pembeli dan penjual dengan mendorong mereka mengalokasikan, menggunakan, dan mendistribusikan barang-barang dengan efisiensi dan sempurna. Yang ketiga, mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan suatu cara yang menghargai hak pembeli dan penjual untuk melakukan pertukaran secara bebas. Selanjutnya ada bab 5, etika dan lingkungan. Dimensi polusi. Bagian yang pertama, dimensi polusi dan penyusutan sumber daya. Ancaman lingkungan berasal dari dua sumber, yaitu polusi dan penyusutan sumber daya. Polusi mengacu pada kontaminasi yang tidak diinginkan terhadap lingkungan oleh pembuatan atau penggunaan komoditas. Penyusutan sumber daya mengacu pada konsumsi sumber daya yang teratas atau langka. Yang pertama itu ada polusi udara, yang kedua polusi air, polusi tanah, penyusutan spesies dan habitat, penyusutan bahan bakar fosil, penyusutan mineral. Yang kedua, etika pengendalian polusi. Tidak adanya upaya pengendalian polusi dikarenakan para pelakunya bisnis menganggap udara dan air itu barang gratis dan melihat lingkungan sebagai barang tak terbatas. Lembaga bisnis mengabaikan akibat kegiatan mereka terhadap lingkungan sebab adanya yang pertama, para pelaku bisnis menganggap udara dan air itu barang gratis. Yang kedua, bisnis melihat lingkungan sebagai barang yang tak terbatas. Baik, yang selanjutnya di bab 6, etika produksi dan pemasaran konsumen. Selain sebagai informasi, iklan juga memberikan indikasi yang jarang benar tentang fungsi dasar sebuah produk dan kadang-kadang terlalu membesar-besarkan keunggulannya. Pasar dan perlindungan konsumen. Keamanan konsumen dilihat dari sebagai produk paling efisien bisa disediakan melalui mekanisme pasar bebas di mana penjual memberikan tanggapan terhadap permintaan konsumen. Pasar menjamin bahwa produsen memberikan tanggapan secara memadai terhadap keinginan konsumen untuk memperoleh keamanan. Yang selanjutnya itu ada pandangan kontrak kewajiban produsen terhadap konsumen. Hubungan antara perusahaan